Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bidar. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang penelitian saya yang berjudul pengembangan bahan ajar LKPD guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi operasi hitung bentuk aljabar dengan model pembelajaran tim scheme turnamen pada siswa kelas 7. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Untuk yang pertama itu terkait pendahuluan ya. Nah, latar belakang masalah yang saya ambil yaitu permasalahan dalam proses kegiatan pembelajaran terutama matematika ya di setiap lembaga pendidikan sekolah dari tingkat SD sampai ke SMA itu hampir berbagai daerah Indonesia itu sangatlah banyak. Nah, karena tingkatan kemampuan siswa dan minat dalam mempelajari matematika tidaklah sama dan berbeda-beda, akan tetapi matematika juga sangatlah penting dan wajib dipelajari di setiap lembaga pendidikan. Nah, banyak dari siswa yang mengeluh dengan mata pelajaran matematika gitu. Nah, padahal matematika ini dikenal sebagai ratunya ilmu gitu. Nah, matematika disebut sebagai ratu ilmu itu karena matematika merupakan ilmu yang mandiri, karena tanpa bantuan ilmu lain matematika dapat tumbuh dan berkembang untuk ilmunya sendiri gitu. Nah, hal penting yang merupakan sebuah ciri dari matematika membedakan dengan semua cabang ilmu lain adalah kedudukannya yang otonom dan dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, ini menurutku sih ya. Nah, selain itu banyak juga dijumpai di kalangan siswa ini yang kesulitan dengan mata pelajaran matematika gitu. Nah, sehingga menjadi pesimis dan putus asa untuk mengikuti mata pelajaran ini. Nah, padahal mata pelajaran matematika ini atau bahkan semua mata pelajaran, nah jika ditekuni dengan sungguh-sungguh pasti akan mempelajarinya, pasti akan bisa mempelajarinya walaupun itu sulit. Nah, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, hal yang perlu dimiliki oleh seorang guru yaitu harus mempunyai jiwa kreatif ya untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan gitu ya. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu berdasarkan penelitian saya sebelumnya yang meneliti tentang analisis kesalahan siswa kelas 7 dalam menyelesaikan soal matematika operasi hitung bentuk aljabar. Nah, peneliti di sini menemukan bahwa peserta didik masih banyak yang belum bisa menjawab dalam mengerjakan angkat soal yang diberikan oleh peneliti. Nah, setelah diketahui berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses kegiatan pembelajaran ya di setiap lembaga pendidikan matematika, di setiap lembaga pendidikan. Nah, tindakan yang tepat yaitu dengan menggunakan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif ikut serta dalam proses kegiatan pembelajaran matematika. Nah, seperti contohnya yaitu dengan metode tim scheme turnamen ya. Yang pertama digunakan oleh John Hopkins, dikembangkan oleh David DeVries dan Keith Edwards. Dalam metode ini setiap siswa itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang setiap anggotanya terdiri dari beberapa siswa yang berbeda-beda ya. Nah, melihat dari siswa yang kesulitan dalam mempelajari matematika, nah di sini penulis ingin melakukan penelitian tentang pengembangan bahan ajar KPD guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi operasi hitung bentuk aljabar dengan model pembelajaran tim scheme turnamen pada siswa kelas 7. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait perumusan masalah ya. Di sini berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tadi, peneliti dapat mengambil dua perumusan masalah ya. Untuk yang pertama yaitu bagaimana pengembangan bahan ajar LKPD guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi operasi hitung bentuk aljabar dengan pembelajaran tim scheme turnamen pada siswa kelas 7. Nah, untuk yang kedua ini bagaimana validitas kepraktisan dan keefektivitas gitu dari pengembangan yang saya ambil. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan terkait metode penelitian. Nah, di sini saya mengambil jenis penelitian dan pengembangan ya, atau biasa kita kenal yaitu penelitian Research and Development atau R&D gitu ya. Nah, di sini prosedur penelitian yang saya ambil yaitu dengan menggunakan model ADI. Nah, model ADI ini yaitu ada beberapa langkah ya. Yang pertama yaitu analisis. Nah, analisis ini tetap ini ialah yang sangat penting gitu, pada tahap yang sangat penting gitu, karena apa yang akan dilakukan berikutnya sangat ditentukan pada tahap analisis ini gitu. Nah, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah
menganalisis kebutuhan peserta didik terhadap pengajar yang dikembangkan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada desain ya. Nah, desain sendiri itu adalah perancangan produk ya, perancangan produk awal gitu, perancangan produk awal yang akan dikembangkan dilakukan pada tahap ini, yaitu peneliti mendesain untuk awal LKPD yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu development ya. Nah, development sendiri itu di sini peneliti mengambil yaitu dengan LKPD yang telah selesai dibuat, itu selanjutnya akan dikembangkan lagi. Nah, untuk mewujudkan desain ke dalam bentuk fisik sehingga menghasilkan produk yang dikembangkan, itu ada beberapa langkah, yaitu seperti pembuatan LKPD, terus ada juga langkah validasinya gitu ya. Nah, terus setelah validasi itu nanti ada revisi atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu masuk ke tahap implementation. Nah, untuk tahap ini LKPD yang telah dinyatakan valid dan layak, lalu LKPD diperbanyak sejumlah yang dibutuhkan. Nah, gitu. Kemudian diuji cobakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk yang selanjutnya itu tahapan evaluasi ya. Nah, untuk tahapan evaluasi ini adalah tahap akhir gitu, tahap akhir setelah LKPD dibuat dan divalidasi. Pada tahap pengembangan kemudian diuji cobakan dalam tahap penerapan, maka selanjutnya dilakukan evaluasi bagaimana kualitas produk. Nah, bagaimana kualitas produk, yaitu LKPD dengan melihat respon pendidik dan peserta didiknya gitu. Terus untuk selanjutnya yaitu subjek penelitian yang saya ambil itu dari siswa kelas 7 SMP Negeri 13 Magelang yang berjumlah 32 ya. Nah, terus untuk pembahasan selanjutnya itu terkait produk. Nah, di sini ada dokumen produk saya ya yang telah dibuat. Ini saya tidak menyantumkan semuanya, ini hanya beberapa saja. Itu ada seperti halaman cover ya, cover LKPD saya yang buat, terus ada halaman isi dan halaman penutup gitu. Untuk selanjutnya terkait dengan hasil validasi ya. Nah, di sini saya juga tidak dipaparkan semuanya di sini. Nah, ini ada yang saya paparkan, ada nama dari validator saya, yaitu Muhammad Zulkarnain, sarjana pendidikan. Nah, ini dari ini dari SMA Islam Tarumul Hidayah. Itu ada contoh isinya ya di validasi saya, itu ada aspek kelayakan isi gitu dan lain-lainnya ada juga. Terus ini hasil ya, kesimpulan yang diambil dari validator gitu. Kesimpulannya yaitu layak diuji cobakan di lapangan gitu dengan revisi. Nah, itu udah ada tanda tangannya juga. Nah, untuk yang selanjutnya itu terima kasih, penutup ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan terkait penelitian yang saya kembangkan. Bila banyak salah katanya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.